Baik, kita mulai saja. Sudah jam 4 lewat, biar nanti bisa lebih banyak ada pertanyaan dari peserta yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di kajian sore di kelas pranikah, acara yang dibuat dalam rangka menjelang dibukanya kelas pranikah batch 5. Yang insya Allah kali ini kelas pranikah batch 5 akan berbeda dari sebelumnya. Kita tunggu saja kejutannya nanti. Nah, kali ini sebelum kita memulai mendengarkan ceramah mendengarkan pengantar diskusi dari Ustadz Pujo Nugroho, kita akan simak dulu satu tayangan yang terkait dengan kelas pranikah. Nah, kita lihat dulu. Ya, demikian tayangan tadi untuk sebagai pengantar diskusi kita, yang mana tema kita kali ini di kelas pranikah di acara promo pembukaan kelas pranikah batch 5. Kali ini kita mengangkat satu tema, kala jodoh tak kunjung datang. Nah, seperti apa? Sebelumnya perkenalkan diri dulu, perkenalkan diri dulu, nama saya Tri Sulasiana Baiduri. Kali ini saya bertugas untuk menemani semuanya para peserta dari acara promo kelas pranikah batch 5 yang hari ini, yang sore ini bisa berkumpul bersama di ruang Zoom, dan insya Allah saya akan mengundang Ustadz Pujo Nugroho untuk menjelaskan kepada kita apa sih yang harus dilakukan ketika jodoh tak kunjung datang. Pak Ustadz ini posisinya sedang ada di Madiun, jadi kami berbeda posisi kali ini. Pak Ustadz, suaranya di unmute dulu Pak Ustadz. Nah, gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat. Pak, suaranya agak kecil nih Pak Ustadz.
Kedengeran tapi agak kecil. Ini di ruang terbuka juga. Oh. Ada yang dekat-dekat situ kan ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau buka masker aman ya. Oke, nah itu lebih keras suaranya. Oke. Terus? Silakan Pak Ustadz. Disampaikan pengantar diskusi. Pengantar diskusi dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada background musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bersua di majelis Zoom. Ini mungkin nggak bisa lama ya, karena handphonenya panas. Sudah pakai WiFi, cari kafe biar pakai WiFi, biar pakai mobile data. Baik, temanya hari ini jika jodoh tidak kunjung tiba. Ini suara mic-nya Pak Ustadz agak kejauhan. Agak kejauhan. Ya, harus didekatkan kayaknya. Oke. Nah, sebenarnya jadi lebih tepatnya adalah bagaimana menyikapi jika kita rasa jodoh itu belum kunjung tiba. Nah, ini sebenarnya agak berbeda ya untuk yang ikhwan maupun yang akhwat. Tapi pada prinsipnya ada hal-hal yang sama, baik ikhwan maupun akhwat. Gitu. Nah, baik bagaimana jika jodoh belum kunjung tiba? Nah, jadi pertanyaan ini seringkali muncul jika biasanya nih yang ikhwan ya, jika sudah mencoba menghitbah tapi tidak kunjung diterima, misalnya begitu. Atau yang akhwat, kebiasaan di Indonesia itu adalah menunggu. Berarti jika jodoh tidak kunjung tiba itu adalah jika belum ada laki-laki yang juga. Nah, apakah bagi yang ikhwan itu adalah tidak kunjung diterima padahal sudah mencoba, atau yang akhwat tidak kunjung ada yang datang melamar? Atau yang ketiga, bagi kedua belah pihak, jika sudah mencoba melamar, diterima, ada juga yang datang melamar dan juga diterima, tapi pada akhirnya di tengah jalan tidak sampai pada pelaminan. Jadi khitbah tapi tidak, endingnya itu bukan pernikahan. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Jadi ini bisa saja terjadi kepada siapapun ya, kondisi-kondisi seperti ini bisa terjadi. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa jodoh ini salah satu dari beberapa hal yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada di luar lingkaran yang dikuasai manusia, atau manusia itu di dalam lingkaran hal ini. Nah, jadi ini adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan jodoh ini. Jadi ada jodoh, ada kematian, ada rizki. Ini adalah hal-hal yang di luar kendali dari manusia. Nah, jadi kita harus memahami kondisi ini. Nah, sehingga jika kemudian jodoh itu tidak kunjung tiba, berarti memang Allah tidak menginginkan calon-calon tersebut menjadi
pasangan kita, apakah istri maupun suami. Nah, namun demikian, ternyata di dalam Islam kita tetap diwajibkan untuk berupaya. Nah, sama halnya dengan rizki. Rizki itu kita berupaya untuk mendapatkan rizki tersebut. Padahal rizki itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timingnya, besarannya, caranya, ya, halnya, kondisinya itu rizki datang itu bagaimana, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk bahwa kita diwajibkan berupaya untuk mendapatkan jodoh kita. Nah, ini dalilnya apa? Ini banyak sekali ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang masyhur ya, tungkihul mar'atu al-arba'in. Jadi wanita itu dinikahi, al-mar'atu, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ada karena nasabnya, kemudian ada karena hartanya, kemudian ada karena jamaliha, kecantikannya, ada karena diniha, agamanya. Nah, ini adalah faktor-faktor wanita itu dinikahi. Tapi kemudian Nabi SAW menegaskan, nikahilah karena agamanya. Kemudian ditutup oleh Nabi, taribat yadak, yang artinya kalau tidak demikian niscaya kalian akan rugi. Nah, jadi kata-kata tungkihu al-mar'atu, nikahilah wanita, ini artinya kita disuruh memilih. Nah, artinya bahwa meskipun ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari jodoh yang terbaik, ya. Mungkin yang lain bisa di-mute. Oke. Bentar. Oke. Nah, ada juga hadis ya, bagaimana bunyinya, nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Nabi SAW pernah menyampaikan hadis, nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Ini artinya bahwa kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memilih jodoh. Nah, memilih jodoh yang penyayang dan subur. Nah, juga ada peristiwa Fatimah binti Qais, ini sering sekali kita pakai ya, di mana beliau ini bercerai, talak 3, kemudian ada 3 laki-laki yang melamar beliau. Satu adalah Abu Jaham, kedua Muawiyah, yang ketiga Usama bin Zaid. Nah, ternyata Abu Jaham ini adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya. Dia selalu meminggul tongkatnya, yang artinya dia adalah ringan tangan, gampang memukul. Kemudian ada Muawiyah dan ada Usama bin Zaid. Nah, Nabi SAW mengatakan kalau Muawiyah itu adalah orang yang miskin. Nah, nikahilah bersama Usama bin Zaid. Nah, ternyata pernikahan Fatimah binti Qais ini bersama Usama bin Zaid ini adalah pernikahan yang baik, yang berbahagia, yang kemudian kedua orang ini menjadi orang yang solih dan solihah. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan melalui jalur mereka berdua. Ada juga peristiwa upaya Umar bin Khattab atas putrinya, yakni Hafsah, yang dimana Umar ini dia menawarkan putrinya kepada para sahabat
yang akhirnya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa mendudukkan secara proporsional bahwa kita diwajibkan untuk berusaha, ya, tetap berusaha. Artinya tetap berusaha untuk menikah itu sendiri, tetap berusaha untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Nah, meskipun di sisi lain ini adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita harus optimis, ya, optimis bahwa kita itu menikah, pada akhirnya menikah. Meskipun ya kita juga mendapati ada peristiwa-peristiwa ya 1-2 orang yang kita kenal itu hingga usia tua itu tidak menikah, membujang, itu juga kita dapati ya. Nah, namun demikian kita tetap harus optimis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, ada 3 golongan orang yang Allah mewajibkan atas zatnya untuk membantunya. Jadi ini Allah mewajibkan Allah sendiri untuk menolong 3 orang ini, 3 golongan ini. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya. Dan ketiga, dan budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri hingga menjadi orang yang merdeka. Ini adalah 3 golongan yang Allah mewajibkan zatnya itu menolong 3 golongan ini. Nah, jadi sepanjang kita berupaya untuk menikah dalam niat yang benar. Niat yang benar itu apa? Di sini disebutkan untuk menjaga kehormatan. Nah, memang kalau belum menikah, itu kecenderungannya kita dekat dengan fitnah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena itu ada salah satu tujuan kita untuk mencari jodoh itu adalah menjaga diri kita. Sehingga kita tergolong dalam 3 golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi harus optimis ya, bahwa kita insya Allah mendapatkan jodoh kita yang terbaik. Nah, terus selain optimis dan tetap berusaha, ada hal-hal lain. Nah, ini jadi poin kedua. Mohon ini difahami dengan benar ya. Yang kedua ini adalah kita menjaga kesucian. Ini baik ikhwan maupun akhwat ya. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sangat masyhur dan sudah cukup sering ya kita ini ya. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan 2 perkara, niscaya ia masuk surga. Jadi ada 2 hal yang memang kita diwajibkan untuk menjaga. Apa itu? Yang pertama adalah apa yang terdapat di antara kedua tulang dagunya, yakni mulut kita. Yang kedua adalah dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluan. Nah, ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga 2 perkara ini. Artinya sepanjang belum menikah, kita itu diwajibkan oleh Allah untuk menjaga kemaluan kita. Jadi tidak saja berzina, tetapi mendekati zina pun tidak kita lakukan. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan selama menunggu. Nah, selama menunggu lamaran diterima, atau selama menunggu ada yang melamar. Nah, selama menunggu ini, yang ketiga yang patut direnungkan itu adalah kita meningkatkan diri, memantaskan diri. Memantaskan diri dalam apa maksudnya? Nah, ini jujur saja secara manusiawi, secara sederhana. Mengapa sih laki-laki itu dia ditolak misalnya lamarannya? Atau mengapa sih akhwat itu, perempuan itu tidak ada yang melamar? Nah, ini patut secara manusiawi kita renungkan. Nah, wanita itu, begitu juga laki-laki,
dia bagaimanapun ya, kita ini manusia, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan manusia secara fitrahnya. Apakah itu kecantikannya, apakah itu nasabnya, apakah itu agamanya, apakah itu hartanya. Nah, ini yang tidak membuat orang itu tertarik untuk menerima. Nah, kalau dia laki-laki atau dia perempuan misalnya. Nah, karena itu boleh-boleh saja kita itu memperbaiki 4 ini. Jadi misalnya memantaskan penampilan fisik. Ya, ini sekedar memantaskan. Nah, ini kita boleh saja. Atau kita memperbaiki pergaulan kita. Nah, yang lebih bagus lagi, kita memperbaiki agama kita. Mengapa? Karena Nabi SAW memerintahkan ya, untuk yang ikhwan, itu untuk memilih karena agamanya. Nah, jadi ini kita pantaskan. Agar mengapa? Agar memang urusan ini lebih gampang. Nah, kita ambil contoh saja, ini secara jujur, saya sama istri itu tidak sedikit ada yang minta dijodohkan misalnya. Meskipun posisi kami itu tidak menawarkan sebenarnya, membuka, itu tidak. Tapi ini harus juga diketahui ya. Jika kami itu berjumpa dengan misalnya istri punya teman, akhwat misalnya, dia solehah, gitu, bagus agamanya, kemudian yang lain-lain itu disesuaikan, misalnya penampilan, itu nomor sekian. Gitu. Nah, itu dengan sendirinya secara sederhana itu kami mengupayakan, oh dia belum menikah, usianya sekian. Itu kami mengupayakan untuk mendapatkan jodoh. Padahal ya, dia tidak meminta untuk dijodohkan. Nah, demikian pula saya, laki-laki misalnya ada ikhwan yang bagus, yang baik akhlaknya, kemudian baik agamanya, kemudian sopan. Itu kepikiran yang pertama itu saya ingin mencarikan jodoh untuk dia. Nah, ini artinya apa? Jadi selama menunggu itu memang kita berupaya juga ada hal-hal yang kita perbaiki. Jadi tidak saja kita yang berupaya, tetapi orang lain itu juga berupaya untuk mendapatkan. Mengapa? Karena dia ini dalam tanda kutip ya, dia bibit unggul gitu. Jadi ini ada adik ya, ada anak yang baik gitu. Sayang dia tidak mendapatkan jodoh yang baik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian saya misalnya tuh hubungin istri, ada nggak akhwat yang baik? Ini ada ikhwan yang akhlaknya baik, dia sopan gitu, kalau ngomong sopan. Nah, itu dengan sendirinya. Jadi ini juga refleksi bagi jamaah sekalian. Jadi memperbaiki apa-apa yang memang harus kita perbaiki. Nah, namun demikian tetap dalam kadar yang proporsional ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, nah kembali lagi kepada bahwa ini bagaimanapun adalah qadha ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita hanya bisa berupaya, kemudian Allah lah yang memutuskan dengan siapa kita ini berjodoh, kapan dan bagaimana caranya. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau ternyata kita adalah bagian dari mudah-mudahan tidak orang-orang yang tidak mendapatkan jodoh di dunia. Nah, ini harus disampaikan. Mengapa? Karena ini memang hasanah ya, bagian dari pemikiran Islam bahwa memang demikianlah kehidupan itu. Nah, namun demikian kita tetap berupaya sepanjang kita memperbaiki diri kita, agama kita, akhlak kita, kemudian tingkah laku kita, ini nggak salah. Selain nanti banyak orang yang mencarikan jodoh, ya, mudah dalam urusan, ya, juga nanti di akhirat itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jodoh bagi dirinya, ya. Misalnya ada hadis Nabi, wa ma fil jannati azab.
bahwa di fil jannati, di jannah itu tidak ada yang jomblo, tidak ada yang membujang. Nah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pasangan yang terbaik. Syaratnya apa? Syaratnya dia masuk surga. Kalau tidak masuk surga, boro-boro mikir jodoh, menyelamatkan diri kapan siksaan ini segera berakhir, karena kita harus melewati neraka dulu misalnya, nauzubillah. Berapa lama ini bisa masuk surga setelah penyiksaan ini? Makanya jadi syaratnya masuk surga. Untuk syarat masuk surga tadi baik agamanya. Jadi tidak ada ruginya kita memperbaiki agama. Selain mempermudah urusan, banyak yang membantu. Ini juga kelak kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh yang terbaik di surga, begitu. Nah, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya sesungguhnya Allah la yazlimu, tidak akan berbuat zolim misqala dzarrah. Meskipun itu sebiji zarah sekalipun, Allah tidak akan berbuat zolim. Jadi ayat ini sebenarnya terkait dengan kondisi di yaumil hisab. Nanti manusia itu amal ibadahnya ditimbang semua. Nah, Allah itu maha adil, tidak berlaku zolim. Lawannya adilnya adalah zolim. Allah itu adil, tidak berlaku zolim. Misalnya, yang zolimnya, karena benci, maka amal ibadahnya dikurangi. Nah, itu zolim. Kemudian amal dosanya ditambahin. Allah tidak seperti itu. Bahkan mengurangi sebiji zarah pun tidak dilakukan oleh Allah. Atau menambah-nambahi sebesar sebiji zarah pun tidak dilakukan oleh Allah. Demikian pula di dunia ini. Demikian pula kita di dunia ini, Allah tidak berlaku zolim kepada manusia. Jadi kalau dia berupaya, ini kelak Allah juga akan membalasnya dengan kemudahan-kemudahan, atau nanti di akhirat dengan berbagai balasan pahala di surga. Nah, jadi selama menunggu ketika jodoh belum datang, ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Dulu mungkin ya masa lalu kita pernah seperti ini. Nah, sekarang kita bertobat, nggak seperti itu lagi gitu. Nah, kemudian kita memperbaiki diri, memantaskan diri. Nah, kemudian dengan memantaskan diri ini banyak kemudahan-kemudahan yang insya Allah akan kita dapatkan. Kedua, kita menjaga kemaluan. Ini ya masyarakat syabab manistaqa'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai para pemuda, jika kalian manistaqa'a ba'ah, mampu, maka menikahlah. Nah, jika tidak mampu, nah selama menunggu ini ngapain? Jika belum mampu menikah, maka tundukkan pandangan, ya, memelihara kemaluan. Yang ketiga, berpuasa. Nah, ini juga harus kita lakukan. Apa ini 3 hal ini? Menjaga kesucian diri kita. Nah, ini tadi yang dalam rangka mempermudah urusan kita sendiri. Nah, mungkin ini pengantar yang bisa saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata kita insya Allah pasti akan mendapatkan jodoh, tapi syaratnya masuk surga dulu. Karena semua yang masuk ke dalam surga nggak ada yang jomblo. Nah, Masya Allah, sama persis ketika kita masuk ke dalam surga itu nggak ada yang tua, muda semua. Nah, Masya Allah. Memang bukan hanya untuk mencari jodoh saja kita jadi baik, tapi untuk kehidupan kita kemudian, yaitu di yaumil akhir nanti, kita pun harus jadi baik. Nah, ini momen yang tepat sebelum jodoh datang. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali adalah memperbaiki diri. Nah, itu yang pertama. Baik, tadi ada yang sudah raise hand satu. Apakah ingin bertanya langsung? Yang tadi raise hand. Ini ada satu pertanyaan di chat dan tadi ada satu yang angkat tangan untuk bertanya.
Kalau mau bertanya langsung boleh di-unmute dulu. Mungkin sambil menunggu saya bacakan yang ada di kolom chat ya. Udah kedengaran jelas lagi belum, Pak Ustadz? Ini mau dibacakan yang dari pertanyaan di kolom chat. Jadi ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Ini sinyalnya Pak Ustadz yang terganggu kayaknya. Dibaca kolom chatnya Pak Ustadz. Sekarang umur saya sudah 25, jalan 26. Namun tanda-tanda akan bertemu jodoh belum terlihat. Sebenarnya sudah ada sebelumnya keluarga yang mencoba ingin mengenalkan saya dengan seorang laki-laki. Tapi karena laki-laki tersebut saya rasa kurang sesuai dengan kriteria saya, jadi saya tidak tertarik untuk berkenalan lebih lanjut. Namun keluarga bilang untuk saya coba berkenalan lebih dalam dan bertemu dengan lelaki tersebut. Dan keluarga saya bilang saya harus lebih terbuka dengan seseorang yang datang atau yang ingin dikenalkan, semisal chatting dan segala macam. Karena mereka mengatakan bahwa proses seleksi untuk menemukan yang sesuai itu panjang, apalagi mengingat umur yang semakin lama semakin bertambah. Lalu apa yang harus saya lakukan Ustadz atau Ustazah? Mohon nasihatnya. Jadi usianya 25 menjelang 26. Nah, untuk informasi, kami dulu menikah usia 26. Mudah-mudahan jodohnya lekas datang. Silakan Pak Ustadz dijawab dulu. Usia kamu sama. Tes. Ya, ada gangguan sinyal? Ya, kedengeran. Mic-nya dipegang Pak Ustadz. Biar suaranya, biar suaranya keras. Ya. Baik. Nah ini masih putus-putus nggak ya? Nggak terdengar baik. Jadi ada dua hal. Yang pertama terkait dengan minimal ada dua hal ya terkait yang terjadi itu ada pernah dikenalkan misalnya. Yang kedua tadi itu diminta terbuka dan lain-lain. Ini khawatirnya ini jelas enggak ya? Jelas suaranya Pak Ustadz. Sampai sini sekarang Pak Ustadznya frozen. Ya. Oh, sepertinya keluar dulu nih. Nah, nanti kita tunggu Pak Ustadznya kembali lagi. Sementara Pak Ustadznya akan masuk kembali, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom chat atau boleh raise hand nanti. Saya ingin sharing saja pada waktu saya di usia 23 tahun itu memang banyak yang sudah menawarkan ke saya, Dek mau nikah nggak? Ya normalnya pasti kita jawab ya mau lah gitu kan. Tapi ternyata di usia 23 tahun ketika saya belum terlalu berminat untuk menikah hanya karena ditawarkan pada waktu itu, maka beberapa kali proses yang terjadi itu nggak ada yang jadi gitu. Karena memang secara pribadi ada hal yang belum selesai di dalam diri saya dan keluarga saya. Saya belum selesai berdiskusi dengan orang tua saya. Saya belum selesai menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan di dalam diri saya.
Bahkan ketika di usia 25, nah Pak Ustadz sudah kembali lagi, di usia 25 saya masih merasa kayaknya belum deh, gitu, kayaknya belum. Sampai memasuki usia 26, pada bulan Februari atau Maret gitu ya, mulai ada ditanyakan lagi, gimana mau nikah nggak? Ya mau. Pak Ustadz suaranya udah kedengeran lagi, masih di mute mic-nya, mic-nya masih di mute. Nah, suaranya belum dibuka. Ya, silakan Pak Ustadz. Mic-nya dipegangin biar kedengeran. Baik. Nah, mungkin ini pelajaran juga ya. Jadi kalau akhwat ini memang dia lebih sedikit rumit karena sifatnya menunggu. Nah, jadi kalau tidak menunggu itu carilah keluarga yang soleh ya. Jadi di antara keluarga besar itu cari yang apakah paman atau orang tua sendiri yang soleh, minta kepada mereka untuk mencarikan jodoh yang soleh, itu bisa. Nah, cari juga komunitas ya, apakah itu ustazah misalnya, untuk mencarikan. Nah, tinggal sekarang setelah itu perbaiki diri. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Nah, yang patut diperhatikan itu adalah kenapa jodoh itu sebenarnya datang, tapi tidak kita terima. Nah, atau yang laki-laki dia melamar tapi ditolak. Ini terkait dengan kriteria. Jadi, kalau saya tadi lihat apa yang baca pertanyaan tadi itu, menurut saya itu sederhanakan kriteria. Nah, tadi kan pernah ada mau dikenalkan dan lain-lain. Jadi itu sederhanakan kriteria. Nah, istilahnya itu sederhana tetapi memang tepat kriterianya itu. Apa itu? Agamanya, kemudian akhlaknya. Nah, itu adalah kriteria-kriteria utama bagi kita. Nah, adapun kemudian mohon maaf fisiknya, ketampanannya misalnya, kemudian hartanya, nasabnya, itu syukur-syukur kalau yang memang memenuhi kriteria, alhamdulillah. Tapi jika tidak, tapi sudah agamanya bagus, akhlaknya bagus, itu cobalah untuk menerima. Kalau memang dua itu gitu loh, yang memenuhi apa ternyata terpenuhi sudah. Nah, itu kita sederhanakan. Nah, adapun yang lain itu mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Nah, jadi ini penting juga kesederhanaan kriteria itu. Nah, kalau kita memperturutkan keinginan kita, mohon maaf, itu nampaknya agak sulit ya. Sudahlah dia soleh, badannya bagus gitu ya, kulit putihnya ganteng gitu, kemudian dia punya penghasilan, nah, itu agak susah. Misalnya ada, mungkin sudah lama dia menikah sama orang gitu loh, karena dia juga akan mencari sesuai dengan kriteria dia. Jadi ini mungkin saya tidak sampaikan tadi ya, mungkin terlewat, kepikiran, supaya jodoh itu cepat gitu. Itu adalah kesederhanaan kriteria kita. Nah, jadi kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, yang lainnya itu coba-coba kita skip gitu, skip aja, oke, skip aja, oke, gitu. Nah, mengapa? Karena usia juga kita jalan terus kan usia gitu. Nah, kalau memang sudah, saya juga mendapati ada beberapa kawan itu dia tidak melalui apa ta'arufnya itu tidak melalui ustadz gitu.
tapi dia keluarganya sendiri gitu. Kemudian dia menikah, masih dalam lingkungan keluarga besar. Tapi dia berupaya untuk tetap syar'i. Jadi kayak ngechat, membuka diri. Itu ya kebetulan sudah kenal. Tapi kalau yang kami pahami bahwa kita berkomunikasi yang intens gitu, yang sudah menjurus ke pernikahan itu sudah dihitbah, sudah melalui tahap hitbah. Mengapa ada dua hubungan, dua relasi yang diizinkan di dalam Islam, relasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pertama pernikahan, yang kedua khitbah itu sendiri. Dengan khitbah itu sendiri kita boleh menggali informasi secara langsung. Nah, kalau belum khitbah, nah ini enggak diperbolehkan kita nanya-nanya nanti kalau menikah mau enggak diajak suaminya. Ngapain ini? Siapa nanya-nanya begitu? Nah, khitbah dulu. Nah, Ustadz nggak berani Ustadz mengkhitbah, nggak berani Ustadz menerima khitbah, belum kenal. Nah, itu kenal, berupayalah mengenal secara tidak langsung. Nah, mencari informasinya. Atau kalau memang sudah serius, itu lihat biodata. Nah, kalau ada yang perantaranya itu yang secara mandiri tidak diminta, itu juga menggali informasi, nanti memberikan informasi. Itu kalau sudah terpenuhi, ya saya mengkhitbahnya, ya saya menerima khitbahnya. Khitbahlah mereka. Khitbah ini boleh langsung dengan akhwatnya, kalau dia sudah balik dan berakal ya, atau lewat orang tuanya, walinya, itu juga boleh. Nah, dengan khitbah itu baru nanti ta'aruf, saling mengenal. Nah, ini untuk menyelesaikan yang belum dapat informasinya sebelum khitbah tadi. Nah, jadi catatan saya ya, itu sederhanakan kriteria. Yang kedua itu tetap syar'i, kalau bisa tetap syar'i. Boleh kita itu menikah dengan orang umum tuh boleh ya. Tapi dia tetap hanif itu baik agamanya, soleh. Nah, kemudian misalnya kita pengen dia ngaji, aktif dakwah, sampaikan aja gitu. Saya mau nikah nanti imam saya ini dia juga aktif berdakwah. Komunitasnya adalah komunitas anak-anak ngaji misalnya. Nah, itu juga mungkin demikian. Baik, berarti sederhanakan kriteria. Karena itu memang menjadi salah satu indikasi. Semakin panjang kriteria, selain agama, itu tanda-tanda bahwa sebenarnya kita belum siap. Wajar saja ketika jodoh itu belum datang. Kita lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang bertanya pertama. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa tahu jawaban dari istikharah kita? Saya sudah beberapa kali melakukan istikharah dalam menentukan jodoh, namun tiba-tiba banyak keburukan dia yang terlihat. Apakah itu termasuk dalam petunjuk jawaban istikharah atau hanya godaan atau ujian saja? Nah, bagaimana Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Putus-putus ya. Putus-putus pertanyaannya juga. Jawaban dari istikharah itu seperti apa ya Pak Ustadz? Karena sudah sering istikharah, sudah melakukan istikharah beberapa kali, tapi justru yang terlihat itu adalah keburukannya. Jadi bukan kebaikannya atau keringanan yang didapatkan setelah sholat istikharah, justru keburukan. Apakah ini adalah jawaban dari istikharah atau hanya godaan atau ujian saja? Oke. Gimana? Baik. Nah,
ini adalah wilayah yang memang menjadi pilihan bagi kita, kan, menampakkan beberapa yang selama ini kita nggak tahu terkait dengan tabiat, terkait dengan perilaku. Dan itu kalau tabiat dan perilakunya itu yang dinamakan adalah memang terkonfirmasi ya. Jadi bukan dugaan gitu. Bukan dugaan. Ini tapi memang kita melihat sendiri ada keburukan yang dia lakukan. Dan ini keburukan derajatnya ini adalah secara syariat itu adalah yang dilarang. Nah, ini bisa jadi memang indikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bisa jadi seperti itu. Wallahu alam ya. Jadi kalau kita berdoa minta ditunjukkan oleh Allah, jika itu jodoh, minta ditunjukkan hal-hal yang bisa menguatkan doa kita itu sendiri. Kemudian minta kepada Allah ditunjukkan jika itu bukan jodoh, ditunjukkan hal-hal yang membuat memang kita memutuskan tidak memilih dia. Jadi tapi sekali lagi itu bukan dugaan gitu ya. Misalnya mimpi, itu sebatas mimpi aja, ternyata dia begini-begini. Nah tapi itu kan mimpi doang gitu loh. Tapi kalau bisa memang kita nampak dengan mata kepala kita sendiri, dia melakukan misalnya ya, nauzubillah ya, kita nampak dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah bisa jadi itu memang adalah yang takbir disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita mengurungkan niat kita untuk menerima. Itu ya, wallahu a'lam. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, beberapa kali ada statement seperti ini. Ya, Pak Ustadz, kedengaran nggak? Beberapa kali pernah ada statement seperti ini yang datang ke kami, yaitu ketika menjelang pernikahan, kok saya belum menemukan apa-apa ya di hati, apakah ini ujian aja, apakah ini cobaan, atau gimana, gitu ya, setelah sholat istikharah. Kalau itu terkait dengan apakah hati saya sudah condong atau belum, wajar. Hati itu belum condong ketika sholat istikharah baru dilakukan. Karena hati akan condong ketika informasi tentang orang itu semakin banyak kita dapatkan. Dan itu hanya bisa dilakukan setelah dihitbah. Jadi kalau waktu ta'aruf, terus kemudian kita sholat istikharah, wajar belum ada kecenderungan itu wajar karena memang hati kita memerlukan informasi untuk cenderung. Kemudian ketika kita sholat istikharah ternyata ada aib yang tersingkap dan kita dilalahnya melihat atau tahu atau sampai informasi itu ke kita, maka itu sebenarnya bukan sebuah ujian, tapi itu adalah yang disingkap oleh Allah untuk kita ketahui. Sama halnya seperti ketika bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus saya pilih? Rasul menyingkap apa yang menjadi rahasia yang selama ini nggak diketahui, yaitu yang satu tukang pukul, yang satu miskin gitu. Nah itu adalah satu hal yang disingkapkan oleh Allah untuk kita ketahui. Nah jadi itu hanya salah satu. Jadi ketika kita akan memutuskan, jangan putuskan berdasarkan perasaan, asumsi, dugaan. Tetapi putuskanlah karena memang kita mengambil keputusan itu karena hal yang jadi target utama. Dilihat agamanya, dilihat aktivitasnya, kemudian dilihat juga orang-orang yang terdekat dari dia, apa yang mereka katakan tentang orang ini. Kalau mereka katakan, oh dia memang baik orangnya, nah ya sudah gitu. Tapi kalau ternyata belum, lanjutkan lagi istikharahnya. Kalau semakin berat untuk menerima, maka sudahi saja. Gitu. Karena memang kalau semakin berat, semakin terasa tidak menyenangkan, sebenarnya itu kan salah satu kabulnya doa ya. Kita minta, ya Allah, kalau dia adalah jodoh saya, maka dekatkanlah, mudahkanlah. Tapi kalau ternyata dia bukan jodoh saya, nah ini kadang yang kita lupa di dalam doa istikharah itu, kita juga minta kalau dia bukan jodoh kita, maka jauhkanlah, persulitlah.
Dan salah satunya adalah ketidaktenangan hati, ketidaktenangan informasi ketika dicari kok nggak ketemu-ketemu gitu, dicari lagi loh kok yang ketemu jeleknya aja. Nah ya sudah, bulatkan tekad untuk disudahi saja. Gitu. Tapi kriteria pertama jangan diabaikan ya, yaitu kriteria agamanya. Untuk yang bertanya, mudah-mudahan bisa cukup menjawab dari istikharah yang sudah dilakukan. Istikharah itu nggak cuma sekali ya. Istikharah itu jangan cuma sekali. Jadi istikharah itu kalau bisa dilakukan setiap hari selama 1 minggu atau selama beberapa minggu itu silahkan dilakukan. Atau dalam sehari 5 kali istikharah. Nah, untuk mendapatkan kemantapan hati silahkan dilakukan. Dekati Allah untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita masih ragu, deketin lagi Allahnya, deketin lagi Allahnya. Nanti Allah akan kasih petunjuk. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Sebelum ke pertanyaan yang ketiga, ada yang mau bertanya secara langsung dulu nggak? Kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi. Ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silakan mic-nya di unmute dulu, dibuka. Baik, kalau belum ada yang mau bertanya secara langsung, saya bacakan pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Afwan, jika sudah ada ikhwan yang insya Allah soleh, sudah ikut pembinaan Islam rutin, datang menawarkan diri untuk ta'aruf, tapi punya penyakit bronkitis ringan. Bagaimana sebaiknya ya Ustadz? Saya khawatir dengan kondisi kesehatannya. Silakan Pak Ustadz. Kedengeran nggak? Yang pertama ya sebelum menjawab terkait pertanyaan, misalnya ada penyakit pada diri calon, begini. Jadi kita tahu persis gitu. Itu memang setelah khitbah. Yang pertama, apalagi sampai komunikasi langsung, itu dihindari kalau belum ada khitbah. Jadi ini agak mengevaluasi sedikit ya, maaf ya. Nah, adapun kalau belum khitbah, tapi kita nggak kenal dia, nah itu peran dari yang menjodohkan. Nah, kok bisa misalnya penyakit bawaan begini. Jadi kalau saya sedikit, tapi sudah diinformasikan usianya sekian, aktivitasnya begini. Semuanya itu diinformasikan, semua yang diketahui, yang pantas diinformasikan. Tapi ada satu yang nggak diinformasikan. Apa itu? Siapa itu? Siapa dia? Namanya itu dikit. Nah, sampai dia setuju nggak yang begini? Setuju. Nah, kapan berani mengkhitbah? Nah, ini pertanyaannya langsung diarahkan kepada ikhwan. Kapan berani mengkhitbah? Nah, kalau ikhwan, siap nggak dikhitbah? Siap. Nah, ikhwannya langsung ditanya, kapan siap mengkhitbah? Khitbah, siap, nah, namanya ini fulanah. Nah, terus diinformasikan kepada akhwatnya namanya si fulan. Begini. Benar mau menerima kalau dia mengkhitbah? Benar mau mengkhitbah si fulana ini namanya? Dikhitbahlah, baru mereka berkomunikasi secara langsung. Biasanya kami sudah cuman menjaga aja. Ini yang dijaga ya komunikasinya, jangan. Ini kan yang mohon maaf ya, bisa jadi sudah jatuh cinta, jadi dijaga
komunikasi mereka. Nah, baik yang tadi kita coba jawab terkait penyakit. Jadi ini memang hak mutlak bagi calonnya. Nah, sudah baik agamanya, baik akhlaknya. Tapi ada catatan-catatan, ini tetap menjadi hak bagi si akhwatnya, bagi si ikhwannya. Misalnya ternyata sukunya, dia punya pengalaman keluarga besarnya tuh sukunya ini begini-begini. Misalnya, itu menjadi hak bagi kedua belah pihak. Nah, sekarang kita tentukan yang menjadi pertimbangan ini. Agamanya cocok sudah, akhlaknya cocok. Tapi tinggal ini, misalnya belum ada pekerjaan, sukunya begini, atau punya penyakit tadi. Nah, ini kita dudukkan. Nah, kalau terkait penyakit, itu memang ada beberapa hal. Misalnya, apakah penyakit itu bisa diobati atau tidak. Jadi, kalau bisa diobati, kita juga harus jujur. Mudah-mudahan, karena agamanya baik, akhlaknya baik, mudah-mudahan dia bisa diobati. Terus hal-hal yang menjadi penyebab penyakit itu tidak bisa diobati atau penyakit itu bisa terjadi, misalnya apa? Misalnya merokok, misalnya. Nah, itu juga disepakati untuk dihentikan. Mengapa? Karena sudah nyata menghadirkan penyakit, ya. Nah, itu harus dihentikan. Nah, jadi ini diskusinya isunya itu menjadi arahnya ke sana. Jadi misalnya mandul, ini mohon maaf ya. Misalnya mandul. Nah, mandul ini apakah yang mandul memang mandul atau memang mandul yang bisa diobati gitu, bisa diterapi. Maksudnya seperti apa? Yang untuk hamilnya itu dia lama, setelah menikah tidak hamil-hamil. Tapi lama kemudian dilihat dari saudara-saudaranya, dari saudari-saudarinya. Dia punya kakak, akhirnya mengandung, punya anak misalnya. Itu boleh menjadi pertimbangan. Nah, jadi ini kembali lagi menjadi hak bagi yang bersangkutan. Tinggal melihat tingkat derajatnya. Ada misalnya penyakit yang kronis misalnya. Wah, ini misalnya kronis itu leukemia misalnya. Ini kan agak susah diobati. Nah, ini dilihat derajatnya. Kalau bronkitis dia masih bisa nggak diobati gitu. Nah, jadi ini kembali lagi ke tingkat sana ya. Nah, ini bisa diyakinkan dengan sholat istikharah, mencari informasi terkait dengan hal-hal yang masih menjadi ganjalan bagi dirinya tadi gitu. Jadi kalau saya pribadi terkait yang fakta seperti ini, jadi kalau tanya aja atau cari aja informasi, kira-kira bronkitis itu menular atau tidak, bisa disembuhkan atau tidak, punya komitmen untuk menyembuhkan atau tidak, seperti itu aja. Kalau semuanya positif gitu, misalnya tidak menular, terus punya komitmen untuk hal-hal yang menyebabkan bronkitis itu terjadi, kemudian mau berobat, bisa jadi untuk diterima saja. Wallahu a'lam. Ya, baik. Itu termasuk ujian kalau itu. Ternyata calon yang datang ini informasinya ada penyakitnya. Tapi karena pertimbangan yang harus diutamakan itu adalah agamanya, maka tentang penyakitnya kita bisa tanyakan lebih lanjut kepada ahlinya, apakah itu adalah jenis penyakit yang bisa dihilangkan, bisa disembuhkan, bisa diterapi, dan tidak menghalangi tujuan dari pernikahan, yaitu melanjutkan keturunan, maka itu tidak menjadi permasalahan yang utama. Pertanyaan yang ada di kolom chatnya sudah habis. Mungkin ada yang mau raise hand untuk bertanya langsung. Termasuk juga ketika Allah itu membantu orang yang mau menikah, salah satu bantuan yang saya sendiri rasakan itu adalah ketika saya dapat informasi ketika sebelum
setelah dihitbah. Jadi setelah dihitbah, bahkan sebelum dihitbah itu informasinya sudah datang ke saya, yaitu bahwa Pak Ustadz ini setiap 3 bulan sekali atau setiap sebulan sekali pasti sakit. Informasinya begitu, tapi tidak dikasih informasi sakitnya apa. Yang jelas Ustadz itu 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali pasti ngedrop dan sakit. Saya yang terbiasa hidup sehat, hidup nggak pernah sakit kecuali sakit flu di musim flu, itu agak heran dengan statement itu. Pada waktu itu saya bilang, apa sih sakitnya kok sampai orang bisa ngedrop gitu tiap bulan? Selama itu tidak mempengaruhi agamanya, selama itu tidak mempengaruhi aktivitas dia dalam beramal soleh, saya bilang nggak masalah sih, gitu. Karena yang saya kejar, yang sebenarnya itu tidak dilihat di proses sebelumnya, itu adalah agamanya. Beberapa orang mencoba untuk menjodohkan itu dilihat hanya kayaknya ini sepadan, tapi ternyata kurang memperhatikan agamanya. Nah, ketika Pak Ustadz datang, ternyata ujiannya gitu. Pak Ustadz itu sebulan sekali sakit katanya. Dan ternyata setelah kami menikah, sudah berbulan-bulan nggak pernah sakit-sakit lagi. Gitu. Ada sakit, tapi itu mungkin setahun sekali ya, setahun sekali. Jadi yang tadinya sebulan 3 bulan sekali sakit, ternyata setelah punya istri enggak tuh. Jadi setelah ada yang ngurusin ternyata enggak sakit lagi. Nah itu kan kita nggak pernah tahu karena memang kita niatnya saya ingin menikah lillahi ta'ala, Allah yang menolong, Allah yang membantu. Jadi jangan diturunkan standarnya dalam hal agama, tapi boleh turunkan standar di hal yang lain. Gantengnya, ya kalau standarnya opa-opa, itu standarnya belum tentu cocok untuk kita. Kalau standarnya yang kaya, belum tentu yang kaya itu cocok untuk kita, belum tentu baik untuk kita. Jadi kalau yang agamanya, insya Allah seburuk-buruknya kondisi kita, misalkan, tapi kalau dia agamanya bagus, maka kita itu ketika sampai dijodohkan oleh orang yang agamanya bagus, itu adalah peluang untuk kita memperbaiki diri. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ini ada manten baru nih Ustadz di sini ikut datang. Manten baru mau kasih statement nggak? Bagaimana setelah pernikahan? Apakah betul ta'aruf itu nikah tanpa mengetahui sebelumnya, atau justru proses ta'aruf di dalam Islam itu informasinya tepat sasaran? Bisa nggak ya kasih statementnya? Mas Sairi, saya nggak lihat ada Mbak Diannya. Mas Sairinya apakah bisa memberikan statement bahwa proses ta'aruf yang memang sesuai syariat itu adalah proses yang informasinya tidak simpang siur? Oh ya, persiapan dulu. Nah, penasaran nggak dengan statementnya? Karena ini baru nikah, baru aja nikah. Belum, udah seminggu ya, udah ketemu hari Jumat kemarin. Nah, jadi kebetulan Muhammad Sairi ini, Mas Sairi ini beliau termasuk salah satu dari peserta kelas pranikah di batch 4. Dan istrinya itu adalah, pantesan Mbak Diannya nggak ada, katanya ada di sebelah. Mbak Dian ini adalah peserta batch 1. Jadi peserta batch 1, terus ikut lagi di batch 2 ya, ikut lagi di batch 4. Jadi ternyata untuk perempuan itu pelajaran itu sangat penting, sampai ikut berkali-kali. Silakan untuk pasangan yang baru saja menikah, barakallah kepada kalian berdua, boleh memberikan kesan bagaimana ta'aruf versi Islam, apakah seperti membeli kucing dalam karung atau bagaimana? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang banget jumpa Ustazah dan Ustadz Pujo, luar biasa. Banyak banget jasa beliau ya untuk kami sebenarnya. Jujur, saya mengenal istri saya yang ada di samping saya melalui beliau, melalui proses yang sangat singkat sebenarnya. Dan bahkan ketika saya mengenal Mbak Dian itu sampai ke jenjang pernikahan itu hanya berjarak sekitar 2 bulan ya. Berarti sekarang lagi proses pacaran ya. Nggak apa-apa ya. Pacaran setelah menikah ternyata luar biasa, asik banget. Banyak bersyukur sih ketika kita udah belajar Islam, mengkaji Islam dan tahu gimana proses-proses ta'aruf, khitbah dan seterusnya sesuai dengan syariat Islam. Itu banyak banget hal-hal yang perlu kita syukurin dan jadi nilai plus bagi saya dan istri terkhususnya. Mungkin banyak juga yang lain ketika kita udah melalui proses yang benar dengan persiapan yang benar dan juga tentunya persiapan yang benar juga itu jauh-jauh hari ya. Melalui kita mungkin mengkaji Islam jauh-jauh hari, bukan hanya 1 hari 2 hari gitu kan. Ikut kajian Islam, ikut pergerakan dakwah gitu kan. Dari situ kita terus menjaga gimana interaksi kita dengan lawan jenis, mulai dari nggak pacaran, mulai nggak chat-chat sama yang bukan mahram dan yang lainnya, itu pokoknya asik banget gitu. Dan ketika udah nikah merasa banget gimana kita merasa kayak pacaran gitu. Masya Allah luar biasa banget gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin ditambahin sama istri yang luar biasa di samping saya. Perlu nggak Ustazah dia nambahin? Oh iya, perlu. Saya aja nambahin tadi penjelasan Ustadz. Berarti Mbak Dian juga harus nambahin. Ya alhamdulillah. Jujur Dian berterima kasih sekali buat semua bantuannya Ustazah dan juga Ustadz Pujo yang sudah menjadi perantara kami berdua ya. Mungkin waktunya cukup singkat banget ya Ustazah, cuma 2 bulan sampai ke akad, kalau nggak salah itu 1 Juni kita ta'aruf, terus 6 Agustus kita menikah. Itu cukup singkat dan pertanyaan yang diajukan pun nggak terlalu banyak juga ya Ustazah. Intinya pertanyaan-pertanyaan itu yang seperti Ustazah sampaikan tadi, hal-hal yang kira-kira krusial banget untuk rumah tangga nanti, dan itu dia tanyakannya pun ke perantara, ke Ustazah. Dan setelah menikah mungkin apa yang disampaikan sama suami tadi itu adalah berkahnya ya Ustazah. Jadi mungkin karena masih baru, jadi kita masih proses ta'aruf lagi, mengenal lagi gitu, masih mencoba mencari tahu tentang pasangan. Jadi ta'aruf setelah menikahnya itu jauh lebih asik daripada ta'aruf sebelum menikah gitu. Karena kalau udah nikah kan mau kayak gimana suami gitu ya tetap harus diterima gitu, nggak bisa enggak gitu kan. Nah mungkin itu ya Ustazah, setelah menikahnya tetap ta'arufan lagi, tetap mengenal pasangan lagi. Masya Allah prosesnya, yang penting Allah ridho gitu, berarti tidak dengan pacaran. Terus nambahin dikit sih Ustazah, dan terkait ada yang bilang gitu kan, seolah-olah orang yang proses walimah secara syar'i itu kayak membeli kucing dalam karung. Ternyata kalau yang saya alamin sih enggak ya, bersyukur banget gitu loh. Ternyata istri saya itu luar biasa banget karena melalui proses yang selektif yang luar biasa, itu istilahnya dari informasi dari Ustadz dan Ustazah itu kita bisa korek kita ambil gitu kan, gimana informasi-informasi yang sesuai kita inginkan gitu kan. Kalau memang nggak serk ya udah nggak usah dilanjutin gitu kan, masih banyak proses-prosesnya gitu kan. Makanya nggak ada istilah membeli kucing dalam karung itu ya. Mungkin itu Ustaz. Insyaallah. Syukran jazakallah khair Ustazah dan Ustaz. Wa iyakum. Gimana Pak Ustadz? Mau nambahin? Atau ada peserta yang mau bertanya sama pengantin baru? Jangan bertanya sama pengantin lama aja. Ya, jadi memang ketika syariat itu mengatur tidak ada pacaran sebelum nikah, itu serius gitu ya, serius itu diatur untuk kita.
jangan merasa berat tentang hal itu. Dan ketika Islam meminta kita untuk menjaga keifahan, menjaga kesucian sebelum pernikahan, itu juga serius gitu. Serius Islam itu mencegah kemaksiatan itu terjadi dengan syariat-syariatnya. Sehingga ketika syariat mengatur, ta'aruf itu hanya informasi basic, informasi biodata, sementara khitbah itu adalah informasi-informasi yang bisa didapatkan lebih dari ta'aruf, yaitu nanti akan setelah menikah akan tinggal di mana, itu adalah pembicaraan setelah khitbah. Nah, nanti mungkin untuk lebih rincinya bisa lebih banyak disimak dan ditanya ketika kelas pranikah batch 5 itu kita buka. Nah, karena ternyata kelas pranikah batch 5 ini edisi spesial nanti akan dibuat khusus terpisah laki-laki dengan perempuan. Jadi ruang Zoom itu adalah khusus untuk perempuan dan ruang Zoom untuk laki-laki itu nanti terpisah di hari yang berbeda. Nah, jadi lebih banyak yang bisa ditanyakan. Kira-kira Mbak Dian mau ikut lagi nggak batch 5? Kalau materinya tentang ini Ustazah, tentang setelah menikah, pas menikah, boleh Ustazah. Kalau pranikah soalnya udah menikah. Mentang-mentang ya, mentang-mentang udah nikah, jadi udah nggak perlu pranikah ya. Ustazah, rumah Insya tangga. Allah nanti ada. Ada, nanti ada. Dibikin. Karena kita kayaknya PPKM ini masih akan panjang lagi, jadi kita bikin aja kelas nanti ada fikih rumah tangga. Siap-siap nanti yang ibu-ibu yang sudah nikah atau yang masih belum nikah, yang masih jomblo, pengen tahu tentang kehidupan rumah tangga apa saja, syariat-syariat Islam apa saja, itu nanti tunggu kelasnya kita akan buka fikih rumah tangga. Dan khusus untuk pembahasan fikih rumah tangga, nanti ustadznya nggak cuma satu, tapi ustadznya ada 2 nanti. Saya nggak ikutan, karena saya belajar. Kalau di fikih rumah tangga saya yang belajar. Nah, di Madiun sudah mau ini kayaknya, sudah mau maghrib ya. Saya bikin jadwal pakai jadwal Pekanbaru. Karena di Pekanbaru maghribnya itu jam 6 lewat. Makanya saya bikin jam 6. Nah, baiklah, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya atau mau bertanya langsung, mungkin ada yang lagi mau cari menantu, calon menantu. Pak Ustadz, statement terakhir Pak Ustadz. Lagi baca Quran ya di Madiun ya. Ya, pesan-pesan terakhir. Saya agak mau menambahkan yang istikharah ya. Jadi istikharah ini dianjurkan untuk dilakukan. Tidak saja yang pertama memang untuk memastikan pilihan, mengkhitbah atau tidak, mengkhitbah si fulana atau tidak. Tapi juga nomor 2 untuk kemantapan hati, ini istikharah. Tapi ya, jangan kemudian kita itu mengada-adakan gara-gara sudah istikharah, pilihannya padahal sudah tahu, kualitasnya sudah tahu. Dan sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kemudian mengada-adakan. Nah, ini bisa jadi membuat ragu. Mengada-adakan itu seperti apa? Mencari-cari. Ini Allah mengasih tanda apa misalnya. Padahal sudah mantap, sudah jelas, tidak ada hal yang kabur begitu. Nah, ini jangan mencari-cari. Jadi kalau sudah kriterianya sudah terpenuhi dan sudah bisa dipastikan, itu boleh sholat istikharah, tapi jangan mencari-cari, jangan mengada-adakan. Ya, ini yang saya khawatirkan ya, padahal ini bisa jadi menjadi tidak ada kemajuannya atau batal, padahal sayang sekali gitu. Nah, ini mungkin saya ingin
menekankan hal ini. Memang perkara yang teknis, misalnya Ikhwan itu menyiapkan mahar dan lain-lain, karena kecenderungannya waktunya itu pendek saja. Kemudian yang akhwat itu juga langsung bicarakan yang teknis gimana gitu, karena sudah jelas pilihannya tadi. Nah, mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Mohon berkenan untuk memaafkan. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terkait dengan kemantapan hati itu adalah ketika kita bisa memilih pasangan karena Allah, sehingga Allah akan membantu dalam proses pernikahan nanti, itu pun karena kita memilihnya karena Allah. Dan tambahan tadi terakhir, kenapa prosesnya Mbak Dian dengan Mas Sairi itu cepat? Karena sebelum kami proses, dua-duanya itu sudah ditanyakan, kalau mau nikah, sini dijodohin. Tapi kalau masih belum mau nikah, masih mau pilih-pilih, silakan pilih-pilih sama yang lain. Nah, jadi ternyata memang kalau sudah niat nikah, mau sebulan ataupun 2 bulan, dalam waktu rentang yang pendek, itu nggak jadi masalah, karena memang sudah niat dan sudah mantap. Tapi kalau belum mantap, itu 1 tahun pun waktu untuk melakukan kemantapan hati belum cukup. Nah, jadi mantapkanlah hati sebelum pernikahan itu terjadi, persiapkan ilmunya sebelum menjalani rumah tangganya. Demikian yang bisa saya hadirkan di acara promo kelas pranikah batch 5 yang nanti akan dibuka sebentar lagi, insya Allah, dengan format yang agak spesial. Jadi format kelasnya itu terbagi menjadi 2, kelas laki-laki khusus, betul-betul khusus, nanti ada pembicaraan boys talk, ya, laki-laki only, dan juga ada pembicaraan girls talk khusus untuk perempuan dalam rangka mempersiapkan pernikahan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Pujo Nugroho, kepada pasangan pengantin baru Mas Sairi dan Mbak Dian, juga kepada seluruh peserta yang telah setia sampai dengan akhir acara menyimak penjelasan dan diskusi kami hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik lagi dan keimanan yang bertambah mantap, kemudian amal soleh yang lebih baik lagi. Kita tutup pertemuan kita kali ini karena di beberapa daerah sudah menjelang mau maghrib. Jadi saya akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pujo masih ada.